Ada sebuah kisah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemuda pernah melaporkan orang tuanya gara-gara orang tuanya mengambil harta yang dia miliki. Ya, jadi sampai permasalahan ini sampai dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin memenjarakan orang tuanya. Dia ingin orang tuanya diberikan hukuman yang seberat-beratnya gara-gara orang tuanya mengambil harta yang dia miliki. Sekarang terjadi nggak ini? Terjadi nggak? Terjadi. Kemarin masalah sekecil apapun, ya, terkadang miskomunikasi, terkadang mungkin ada hal-hal yang sederhana sebenarnya itu bisa menjadi problem antara anak dan orang tua. Bahkan tidak jarang terkadang anak sampai rela memenjarakan orang tuanya. Na'udzubillah, semoga Allah telah jaga kita semua. Ini di zaman Nabi SAW, dia laporkan orang tuanya gara-gara orang tuanya itu adalah mengambil harta yang dia miliki. Maka anak muda ini kemudian diminta oleh Rasulullah SAW, wahai si fulan, tolong panggil ayahmu, panggil orang tuamu ke sini, bawa ke hadapanku. Ketika anak ini berangkat menuju rumah orang tuanya, dia mau bawa orang tuanya menghadap kepada Nabi SAW, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW. Jadi langsung turun malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, nanti kalau anak muda itu datengin bapaknya atau mendatangkan bapaknya, tolong tanya sama orang tuanya, tanya sama ayahnya, apa sesuatu yang dia simpan di dalam hatinya yang tidak ada mengetahuinya kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permintaan malaikat Jibril kepada Nabi. Nanti kalau orang tuanya datang, coba tanya apa yang dia simpan selama ini yang dia tidak pernah ungkapkan, yang dia mengetahui kecuali hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya sendiri aja nggak tahu. Maka tiba-tiba anak muda ini datang membawa orang tuanya menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini kayaknya semangat sekali ya, anaknya mau orang tuanya itu mendapatkan hukuman. Wahai Rasulullah SAW, inilah orang tuaku yang pernah mengambil harta yang aku miliki. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai si fulan, apakah benar anda mengambil harta anak anda? Maka kata orang tua ini, na'am ya Rasulullah. Na'am itu apa artinya na'am? Iya ya Rasulullah, betul aku mengambil harta anakku, betul aku mengambil hartanya. Baik, kemudian Rasul mengatakan, apa yang anda simpan selama ini di dalam hati anda yang tidak pernah anda ungkapkan, yaitu hanya anda dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahuinya. Maka orang tua ini mulai curhat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dulu anakku ini sebelum menikah begitu cinta kepadaku, begitu perhatian kepadaku, begitu dia memperhatikan kami semua. Tapi setelah dia berumah tangga, berkeluarga, dia kemudian sukses, ya, mulai dia melupakan kami, gak pernah menanyakan kabar kami, tidak pernah peduli kepada kami, bahkan tidak pernah memberikan makanan kepada kami. Sampai ketika kami dalam kondisi yang begitu sulit, maka kami mau tidak mau harus mengambil harta yang dimiliki, yang kami gunakan untuk makan setiap harinya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ada kondisi seorang anak di masa Nabi kayak gini, ya. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai anak muda, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik kedua orang tuamu. Jadi kalau orang tua mengambil harta yang dimiliki oleh anaknya, itu adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tua biasa mengambil sesuatu itu dari anaknya bukan karena faktor dia mencuri murni, bukan. Mungkin bisa jadi dia tidak punya makanan yang dia makan, mungkin tidak bisa mencukupi kehidupannya, maka dia mengambil harta anaknya, dan itu adalah dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul tadi, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik daripada kedua orang tua, ya. Nah, ini buktinya bahwasannya kalau orang itu berbakti kepada orang tua akan diberkahi, ya, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu durhaka kepada orang tua, itulah bisa menjadi sebab kesulitan-kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.